Bayangkan sebuah negara dengan ratusan juta penduduk, dipimpin seorang presiden yang kisah hidupnya sudah banyak ditulis, diwawancara, dan didokumentasikan. Tapi tiba-tiba muncul satu pertanyaan sederhana yang justru mengguncang ruang publik. Apakah ijazahnya asli? Pertanyaan itu terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa. Dalam hitungan hari, media sosial meledak. Timeline dipenuhi komentar panas, video debat, hingga meme yang ramai dibagikan. Ada yang percaya teori besar di baliknya, ada yang menertawakan karena gosip politik murahan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, publik dibuat bingung siapa yang benar, siapa yang hanya beropini. Isu yang awalnya kecil berubah menjadi perbincangan nasional. Dari ruang pengadilan, meja redaksi, hingga grup WhatsApp keluarga. Semua ikut membicarakan hal yang sama. Pertanyaannya sederhana, tapi cerita jauh lebih rumit. Bagaimana mungkin selembar ijazah bisa memicu perdebatan yang sebesar ini? Selembar ijazah, dokumen kecil yang biasanya hanya menjadi syarat administratif, tiba-tiba bisa mengubah perbincangan nasional. Inilah yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Sebelum kita masuk ke kontroversi, mari kita mundur sebentar ke masa mudanya. Jokowi lahir di Solo tahun 1961. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di kampus inilah, tepatnya di Fakultas Kehutanan, ia belajar ilmu tentang hutan, kayu, dan lingkungan. Tahun 1985, ia resmi menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana kehutanan. Saat itu tidak ada yang menganggap hal ini istimewa. Jokowi hanyalah salah satu dari ratusan lulusan UGM tahun itu. Puluhan tahun kemudian, karirnya berubah drastis. Dari seorang pengusaha mebel di Solo, ia melangkah ke dunia politik, menjadi wali kota, gubernur, hingga akhirnya presiden. Perjalanan ini penuh sorotan, penuh pujian sekaligus kritik. Tapi tidak ada yang menduga, di tengah prestasi besar itu ijazah lamanya akan dipersoalkan. Isu ini pertama kali mencuat pada tahun 2022. Seorang pengacara menggugat ke pengadilan negeri. Inti gugatannya sederhana namun mengagetkan. Ia meragukan keaslian ijazah Jokowi, mulai dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Gugatan ini langsung menjadi bahan pembicaraan luas, sebab menyangkut sosok nomor satu di Indonesia. Siapa yang menggugat? Publik mengenalnya sebagai seorang advokat yang cukup sering muncul di kasus-kasus kontroversial. Ia membawa isu ini kerana hukum dengan alasan ingin meluruskan fakta. Dalam pandangan sebagian orang, gugatan ini hanyalah bagian dari strategi politik. Tapi bagi pihak lain, ini adalah isu serius yang patut diperiksa. Reaksi publik pun terbelah. Di media sosial, diskusi berlangsung panas. Ada yang percaya dengan tuduhan tersebut, menilai bahwa ada kemungkinan dokumen pendidikan Jokowi yang tidak sesuai dengan catatan resmi. Mereka mengkaitkan isu ini dengan kecurigaan lama terhadap elit politik. Namun di sisi lain, banyak juga yang langsung menanggapinya sebagai hoaks. Mereka menilai tuduhan itu tidak berdasar, hanya upaya pencari perhatian, bahkan dianggap sebagai cara menjatuhkan citra presiden. Media kemudian menyoroti kasus ini. Headline muncul di berbagai portal politik. Talk show politik mengulasnya, Twitter, Facebook. Topik ini menjadi trending. Video-video analisis, teori, bahkan meme bermunculan di YouTube. Apa yang menarik adalah bagaimana isu ini begitu cepat menjalar, padahal bukti konkret belum pernah dipublikasikan. Hanya dengan satu gugatan hukum, perbincangan meluas kemana-mana, seolah-olah masyarakat sedang menonton sebuah drama baru. Drama yang pemeran utamanya adalah selembar ijazah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana masyarakat digital bekerja. Ada kelompok yang percaya penuh tanpa menunggu verifikasi, ada kelompok yang skeptis, dan ada pula yang hanya ikut-ikutan memperbincangkan karena topiknya sedang viral. Isu ini kemudian berkembang, bukan hanya soal dokumen pendidikan, tapi tentang bagaimana sebuah rumor mempengaruhi opini publik. Banyak orang mulai menyadari betapa rapuhnya batas antara fakta dan dugaan di era media sosial. Bagi sebagian pendukung Jokowi, tuduhan ini terasa aneh. Mereka tahu Jokowi menempuh pendidikan di Solo dan di UGM. Karena jejaknya cukup jelas, banyak dosen dan teman seangkatan yang bisa menjadi saksi. Namun, di dunia digital, logika seringkali kalah oleh persepsi. Sejak saat itu, bola isu terus menggelinding. Dari ruang pengadilan negeri hingga ruang obrolan warganet, dari forum akademis hingga perbincangan santai di warung kopi, semua orang punya pendapat. Ada yang serius menelitinya, ada pula yang bercanda.
Tahun 2022 menandai awal dari sebuah bab panjang, bab di mana nama Jokowi, ijazah, dan rumor menjadi satu paket cerita yang tidak pernah sepi dari perhatian publik. Dan di titik inilah kita melihat bagaimana sesuatu yang sederhana selembar ijazah bisa berubah menjadi senjata politik, sekaligus ujian bagi daya tahan masyarakat terhadap isu-isu yang belum tentu benar. Seseorang menulis cuitan, mengunggah sebuah klaim, dan hanya dalam hitungan menit, ribuan orang mulai membicarakannya. Dari satu postingan, lahir ribuan komentar, puluhan video analisis, dan tak terhitung meme yang tersebar. Begitulah kira-kira cara isu ijazah Presiden Joko Widodo berkembang di dunia digital. Semuanya bermula setelah gugatan soal ijazah itu masuk ke pengadilan tahun 2022. Awalnya hanya diberitakan oleh beberapa media daring, tapi begitu berita itu sampai di tweet, atau sekarang yang kita kenal sebagai X, situasi berubah total. Kata kunci ijazah Jokowi mendadak trending. Orang-orang saling melempar argumen, ada yang mencoba membuktikan klaim, ada juga yang langsung membantah. YouTube pun tak kalah ramai. Puluhan kanal dari besar sampai kecil mengunggah konten analisis. Ada yang mencoba menelusuri rekam jejak pendidikan Jokowi. Ada yang mengulas dengan gaya serius seperti investigasi. Ada pula yang membungkusnya dengan gaya santai penuh teori. Judul-judul video memancing rasa penasaran, membuat klik bertambah cepat. Algoritma YouTube pun kemudian memperbesar jangkauan isu ini, mendorong ke lebih banyak layar pengguna. Sementara itu, Facebook fenomenanya agak berbeda. Di sana isu lebih banyak beredar dalam bentuk gambar, potongan berita, dan postingan panjang yang dibagikan berkali-kali. Kadang dilengkapi foto-foto lama Jokowi semasa kuliah, kadang hanya berupa teks panjang yang berisi opini. Komentar pun memanas. Ada yang bilang ini bukti harus ditelusuri lebih jauh. Tapi ada juga yang membalas, itu hanya gosip politik. Dalam hitungan hari, isu ijazah ini tidak lagi sekedar kasus hukum. Ia menjelma menjadi perbincangan nasional, bahkan terasa seperti arena adu argumen besar-besaran. Ada yang membuat bahwa spekulasi masa studinya tidak jelas, ada juga yang menyusun teori lebih jauh, seakan-akan ada konspirasi besar di balik semua ini. Di sisi lain, kelompok yang pro Jokowi membalas dengan narasi berbeda. Mereka menghadirkan foto lama, testimoni teman kuliah, hingga pernyataan para dosen, untuk menegaskan bahwa Jokowi memang benar pernah kuliah dan lulus dari UGM. Di sini kita melihat sebuah pola klasik dunia digital, echo chamber atau ruang gema. Akun-akun dan pandangan serupa saling memperkuat keyakinan mereka. Jika ada orang yang percaya pada tuduhan, ia akan menemukan banyak konten yang mendukung keyakinannya. Sebaliknya, jika ia yakin bahwa isu ini hanyalah rumor, ia juga akan dengan mudah menemukan bukti-bukti yang membantah. Hasilnya, perdebatan jadi semakin keras karena masing-masing kelompok merasa sudah memegang kebenaran. Bazar politik pun ikut bermain. Beberapa akun aktif secara intens, membagikan konteks berulang-ulang untuk memperbesar gaung isu ini. Ada yang menyerang dengan tuduhan, ada juga yang sibuk membela. Kedua sisi sama-sama gencar menciptakan semacam perang narasi di jagat digital. Dampaknya terasa nyata. Banyak orang awam yang awalnya tidak peduli, akhirnya ikut terseret. Mereka melihat teman Facebook membagikan postingan atau menonton video singkat di TikTok, lalu ikut memberi komentar tanpa sadar. Isu ini terus bergulir, makin lama makin besar. Visual yang paling sering muncul adalah tangkapan layar tweet penuh komentar panas, potongan berita dengan judul dramatis, dan tentu saja meme politik yang menjadi bahasa universal internet. Ada yang menyindir dengan gambar karikatur, ada yang menyatukan potret lama Jokowi dengan teks-teks lucu. Ada juga yang membuat parodi seolah-olah sedang investigasi. Meme ini cepat menyebar karena sifatnya ringan dan mudah dibagikan. Dan begitulah dalam waktu singkat, isu yang awalnya hanya sebuah gugatan hukum berubah menjadi fenomena sosial. Orang-orang membicarakannya di warung kopi, kantor, hingga grup WhatsApp keluarga. Dari layar ponsel, perdebatan merembes ke obrolan sehari-hari. Sebenarnya, jika kita perhatikan, tidak ada bukti baru yang benar-benar muncul dalam periode ini. Tapi, alur cerita di media sosial sudah terlanjur terbentuk. Tuduhan, bantahan, spekulasi, semua bercampur jadi satu. Fakta dan opini seringkali sulit dibedakan. Inilah kekuatan digital. Ia membuat satu isu tumbuh seperti bola salju. Dari sebuah berita yang mungkin hanya dianggap sepele, menjadi sebuah drama besar yang membelah opini publik. Narasi yang tepat untuk mengabarkan momen ini adalah, isu ini cepat sekali menjalar. Dalam hitungan hari, diskusi soal ijazah berubah menjadi arena perang opini. Dan memang benar, bukan hanya perang opini, tapi juga pertunjukan bagaimana dunia digital bisa memperbesar sebuah cerita hingga menguasai ruang percakapan sebuah bangsa.
Sebuah pagi biasa, orang-orang membuka ponsel, membuka aplikasi X. Di timeline muncul satu kata kunci yang tiba-tiba jadi trending. Ijazah Jokowi. Dari situlah sebuah isu sederhana berubah menjadi perbincangan nasional. Awalnya hanya 1-2 akun yang membicarakan. Ada yang mengutip berita gugatan hukum, ada yang menulis komentar pendek. Benarkah ini asli? Lalu seperti percikan api di ledang kering. Kabar itu cepat menyebar, dalam hitungan jam ribuan orang ikut membahas. Timeline penuh dengan opini, potongan gambar, dan video. Di tweet, perdebatan berlangsung sengit. Sebagian orang langsung percaya pada klaim yang beredar, seakan-akan tuduhan itu sudah pasti benar. Mereka menyusun benang panjang, lengkap dengan foto lama, tautan berita, bahkan teori mereka sendiri. Sementara itu, akun-akun pro Jokowi langsung bergerak. Mereka membalas dengan bukti sebaliknya, testimoni teman kuliah, pernyataan dosen, hingga dokumentasi lama. Jadi, ruang percakapan itu berubah menjadi arena perang opini terbuka. Di YouTube, situasi lebih kompleks. Banyak kanal yang mengangkat isu ini. Ada yang tampil serius menggunakan gaya investigasi dengan narasi penuh data. Ada yang lebih santai sekedar beropini sambil mendebarkan spekulasi. Judul-judul video dibuat memancing rasa penasaran. Dan karena banyak ditonton, algoritma YouTube ikut bekerja. Konten tentang ijazah Jokowi pun makin sering muncul di beranda orang-orang. Sehingga semakin banyak yang ikut terlibat. Facebook punya ceritanya sendiri. Di sana, isu lebih banyak beredar lewat gambar, postingan panjang, dan tautan berita yang dibagikan berulang kali. Grup-grup keluarga atau komunitas lokal penuh dengan diskusi, kadang dengan nada serius, kadang penuh emosi. Ada yang sekedar bertanya, ini benar nggak sih? Tapi ada juga yang langsung berspekulasi panjang lebar. Dari 3 platform besar ini, Twitter, YouTube, Facebook, terlihat jelas satu pola. Isu yang awalnya kecil membesar luar biasa karena sifat media sosial yang memperkuat hal-hal yang sedang ramai. Narasi yang berkembang pun berlapis-lapis. Ada yang menuding ijazah itu palsu, ada yang membuat spekulasi tentang masa kuliah Jokowi, seolah-olah ada yang tidak jelas dalam perjalanan akademisnya. Bahkan, sebagian pengguna internet menyusun teori konspirasi besar, lengkap dengan narasi imajiner yang seakan-akan punya alur ceritanya sendiri. Di sisi lain, kelompok yang mendukung Jokowi membalas dengan keras. Mereka menyajikan dokumentasi resmi, potret lama, hingga arsip kuliah di UGM. Narasi tandingan ini tidak kalah kuat. Hasilnya, ruang digital terbagi 2. Satu sisi memperkuat tuduhan, sisi lain membantah dengan argumentasi dan bukti. Dan seperti itulah, echo chamber dan ruang gema bekerja. Setiap kelompok hanya mendengar suara yang sama, memperkuat keyakinan mereka masing-masing. Jika seseorang percaya tuduhan, maka algoritma media sosial akan terus menampilkan konten yang sejalan dengan keyakinannya. Jika seseorang yakin isu ini hanyalah rumor, ia juga akan terus melihat konten bantahan. Akibatnya, jarak antara dua kelompok semakin jauh. Di tengah perdebatan ini, buzzer politik memainkan peran yang besar. Akun-akun tertentu terlihat aktif mengulang narasi yang sama. Ada yang gencar menyebarkan keraguan, ada yang terus membela, ada argumentasi tandingan. Aktivitas mereka membuat topik ini semakin ramai, seperti bensin yang dituang ke api. Visual yang muncul di layar publik pun sangat beragam. Ada tangkapan layar tweet dengan komentar panas yang disebar ribuan kali. Ada potongan headline berita yang sengaja dipotong agar terlihat dramatis. Ada juga meme politik, gambar-gambar lucu yang menyindir isu ini, baik itu menyerang maupun membela. Meme ini cepat sekali viral karena sifatnya ringan dan mudah dibagikan. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Media sosial punya kekuatan mengubah sebuah isu jadi drama nasional. Dari satu gugatan hukum, lahir ribuan opini, jutaan komentar, dan perdebatan tanpa ujung. Semua orang bagian dalam cerita, meski tidak ada data baru yang benar-benar terungkap. Dan memang begitulah kenyataannya. Apa yang awalnya hanya sebuah dokumen pendidikan berubah menjadi sebuah bahan perdebatan sengit. Sekaligus bukti betapa kuatnya media sosial membentuk cara kita melihat sebuah isu. Objek gugatannya bukan kasus korupsi, bukan pula sengketa bisnis, melainkan sesuatu yang sangat tidak biasa, ijazah presiden. Bayangkan, seorang kepala negara yang sudah menempuh karir panjang, tiba-tiba diragukan dokumen pendidikannya. Gugatan ini langsung menarik perhatian publik. Media menyorotinya, portal berita memasang judul besar, dan masyarakat pun bertanya-tanya, apa benar ini masalah serius atau hanya bagian dari drama politik? Di ruang sidang, hakim mendengar permohonan penggugat, namun setelah menimbang bukti dan argumen, pengadilan menolak gugatan itu. Alasan resminya jelas, tuduhan tersebut dianggap tidak punya dasar hukum yang kuat. Tidak ada bukti nyata yang bisa dijadikan pegangan. Secara sederhana, gugatan ini dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Bagi sebagian orang, keputusan pengadilan sudah cukup. Mereka melihatnya sebagai tanda bahwa isu ijazah hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Tapi bagi sebagian lainnya,
Penolakan justru memicu rasa penasaran. Kalau tidak ada masalah, kenapa isu ini bisa muncul? Begitu kira-kira pertanyaan yang terus bergema di media sosial. Lalu bagaimana dengan pihak istana dan Presiden Jokowi sendiri? Menariknya, sikap mereka cenderung tenang. Jokowi lebih banyak memilih diam. Sesekali ia memberi tanggapan singkat ketika ditanya wartawan, tapi jawabannya sederhana, tidak bertele-tele. Ia seperti ingin menunjukkan bahwa isu ini tidak layak ditanggapi berlebihan. Dari sisi komunikasi politik, sikap diam itu pun dibaca sebagai strategi. Jangan beri panggung pada rumor. Namun, di luar istana, publik semakin ramai membicarakan. Media sosial penuh perdebatan, video analisis bermunculan di YouTube, unggahan panjang tersebar di Facebook, dan ribuan komentar berputaran di tweet. Tekanan publik makin besar, orang-orang ingin kejelasan. Akhirnya, desakan itu mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan. Kepolisian mulai melakukan penyelidikan lebih serius, dokumen resmi diperiksa, arsip pendidikan ditelusuri, dan saksi-saksi dimintai keterangan. Langkah ini diambil bukan hanya untuk menjawab rumor, tapi juga untuk meredam kebingungan masyarakat. Secara visual, periode ini bisa digambarkan dengan jelas. Ada footage pengadilan, hakim membacakan putusan penolakan, ada jumpa pers pengacara penggugat yang tetap bersikeras dengan pendapatnya. Ada juga cuplikan demonstrasi kecil di jalan, di mana sekelompok orang membawa spanduk bertuliskan tuntutan klarifikasi. Semua itu menambah dramatisasi cerita, seakan-akan kita sedang menonton episode baru dari sebuah serial politik. Yang menarik adalah pola yang terlihat jelas. Dari satu gugatan hukum yang ditolak, isu tidak berhenti, justru semakin besar karena penasaran publik. Sikap diam Jokowi bisa dianggap sebagai strategi tepat, tapi di dunia digital, diam seringkali ditafsirkan macam-macam. Ada yang melihatnya sebagai tanda rasa percaya diri, ada juga yang menganggapnya menghindar. Tekanan publik, media, dan riuhnya perdebatan online akhirnya membuat isu ijazah ini tetap bertahan di permukaan. Meski pengadilan sudah menolak, masyarakat tidak langsung melupakan. Sebaliknya, mereka menunggu dan terus menunggu bukti yang bisa mematahkan atau menguatkan rumor. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana hukum, politik, dan opini publik saling berkelindan. Sebuah gugatan sederhana di ruang sidang bisa menjalar keluar, menjadi perdebatan nasional, dan bahkan memaksa aparat negara turun tangan untuk memberikan kepastian. Isu soal ijazah Jokowi yang awalnya hanya terdengar seperti rumor, pelan-pelan berubah menjadi bahan bakar politik. Tahun 2022 menjadi titik awal, tapi gaungnya terus bergulir. Dan seperti banyak kasus di dunia politik, isu ini akhirnya tidak berhenti di ruang pengadilan saja. Ia melebar ke panggung yang lebih besar, panggung politik nasional. Beberapa politisi oposisi mulai menggunakan isu ini sebagai bahan kritik. Mereka menilai keraguan soal ijazah bisa dijadikan alat untuk mempertanyakan legitimasi seorang presiden. Kalimat-kalimat sindiran pun dilontarkan di media, dalam wawancara, bahkan di rapat-rapat resmi. Walau tidak semua oposisi bersuara sama, sebagian besar lantang memanfaatkan isu ini. Bagi mereka, ini bukan sekedar dokumen pendidikan, tapi cara untuk membuka ruang perdebatan yang lebih besar tentang kepemimpinan. Dari sinilah polarisasi di masyarakat makin terasa. Publik terbagi dua. Di satu sisi, ada kelompok yang percaya bahwa isu ini hanyalah bagian dari permainan politik, sesuatu yang sengaja dibesar-besarkan. Mereka melihat Jokowi sebagai sosok yang sah dan legitimasi tidak perlu diragukan lagi. Di sisi lain, ada kelompok yang tetap meragukan atau setidaknya mempertanyakan kenapa isu ini bisa muncul. Perdebatan itu tidak lagi sekedar di meja kopi atau ruang diskusi kecil. Ia berpindah ke ruang digital di mana semua orang berbicara sekaligus, keras tanpa jeda. Media sosial menjadi arena utama. Misalnya X, penuh dengan tagar yang saling berlawanan. Di YouTube, banyak kanal bermunculan dengan analisis, opini, bahkan spekulasi liar. Facebook pun tak kalah ramai, dipenuhi unggahan panjang dan komentar yang bisa mencapai ribuan. Polarisasi ini menciptakan jurang yang makin lebar. Pendukung Jokowi membelah habis-habisan, menggunakan data kesaksian untuk menegaskan keaslian, sementara yang menentang terus mencari celah, memperkuat narasi bahwa ada yang tidak beres. Situasi ini ibarat dua kubu yang saling berteriak di ruangan yang besar, namun tak ada yang benar-benar mau mendengar lawannya. Fenomena ini menarik perhatian media internasional. Beberapa media asing mulai menulis soal isu ijazah Jokowi, tapi tidak terlalu menyorot detail dokumen dan gugatan hukum. Fokus mereka lebih pada fenomena politik digital di Indonesia. Bagaimana sebuah rumor bisa tumbuh menjadi perdebatan nasional hanya dalam hitungan hari. Bagaimana medsos bisa mengubah isu kecil menjadi badai politik. Artikel dari luar negeri menekankan satu hal, Indonesia sedang menghadapi era baru politik informasi, di mana buzzer, influencer, dan algoritma media sosial punya peran besar membentuk opini publik.
Kasus ijazah Jokowi hanyalah contoh paling mencolok. Media internasional melihat ini sebagai cerminan betapa dinamis sekaligus rapuh ekosistem informasi di Indonesia. Semakin lama, isu ini menunjukkan pola klasik politik modern. Rumor dijadikan bahan bakar oposisi, masyarakat terpolarisasi, lalu dunia luar menyorotnya sebagai fenomena sosial. Bukan lagi soal benar atau salah, tapi soal bagaimana informasi bergerak, bagaimana opini terbentuk, bagaimana sebuah bangsa berdebat di era digital. Dari sini kita bisa melihat bahwa ijazah Jokowi bukan hanya soal selembar kertas, tapi tentang bagaimana informasi menguji daya tahan sebuah negara terhadap polarisasi dan percakapan global. Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik Indonesia setelah Pilpres 2019. Saat itu, pertarungan politik begitu keras dan bekasnya masih terasa sampai beberapa tahun kemudian. Polarisasi politik semakin mendalam, masyarakat terbelah menjadi dua kubu, seolah tak pernah bertemu. Setiap berita, setiap pernyataan selalu ditarik ke dalam kacamata pro dan kontra. Dalam suasana seperti itu, isu sekecil apapun bisa menjadi bahan bakar yang menyala dengan cepat. Ibaratkan sebuah ruangan penuh bensin, percikan api sekecil apapun bisa membuat ledakan. Begitulah kondisi pasca 2019. Ada begitu banyak kecurigaan, rasa tidak percaya dan rivalitas yang belum selesai. Jadi ketika ada yang menggugat soal ijazah, meskipun belum jelas faktanya, isu itu langsung disambar oleh mereka yang memang sudah sejak lama berada di kubu berseberangan. Selama polarisasi politik, ada satu faktor penting lain. Kita hidup di era yang disebut post-truth. Artinya, di era ini, emosi dan opini seringkali dipercaya ketimbang fakta. Banyak orang yang tidak lagi mencari data atau klarifikasi resmi, tapi lebih suka dengan narasi yang sesuai dengan keyakinannya. Kalau sebuah cerita cocok dengan perasaan mereka, cerita itu akan lebih mudah dipercaya, meskipun kebenarannya masih dipertanyakan. Isu ijazah Jokowi persis masuk dalam pola itu. Bagi sebagian orang, cerita tentang ijazah palsu terdengar sesuai dengan rasa curiga mereka. Maka, narasi itu dipercaya, dibagikan, dan terus diperkuat. Di sisi lain, pendukung Jokowi meyakini isu itu hanyalah hoaks. Hasilnya, kedua kubu saling menguatkan keyakinan masing-masing tanpa benar bertemu di tengah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana disinformasi bekerja. Satu konten bisa dipelintir, diperbanyak, lalu diulang berkali-kali. Semakin sering dilihat, semakin banyak orang percaya. Media sosial bekerja seperti ruang gema. Suara yang sama dipantulkan ribuan kali, sampai akhirnya terdengar seperti kebenaran. Dampaknya terhadap demokrasi cukup serius. Kepercayaan publik pada institusi negara menurun, orang mulai ragu. Apakah pemerintah transparan? Apakah universitas benar-benar menyimpan arsip? Apakah polisi bisa dipercaya? Padahal, jawaban-jawaban resmi sebenarnya sudah ada. Tapi, di era post-truth, jawaban resmi kadang kalah gaung dibanding narasi di medsos. Pada akhirnya, kita belajar bahwa di zaman sekarang, rumor bukan lagi sekedar gosip. Ia berubah menjadi senjata politik yang mempengaruhi arah demokrasi. Dan kisah tentang isu ijazah Jokowi menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana informasi bekerja di era modern, cepat, keras, dan penuh polarisasi.